Kontrak cinta 1 tahun, part 6. Hasrat yang terlaksana. Waktu telah menunjukkan pukul 11:31 WIB malam. Ratu mondar-mandir di ruang tamu rumahnya. Ia masih setia menunggu kedatangan Revan yang belum kembali hingga larut malam. Ia sangat bingung karena tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Biasanya, sebelum azan maghrib berkumandang, Revan sudah tiba di rumah. Namun hari ini, laki-laki itu belum juga pulang, hingga membuat Ratu khawatir dan panik. Ia sudah menghubungi suaminya itu berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Kegelisahan dan keresahan Ratu akhirnya terjawab. Terdengar suara bel menandakan ada seseorang di luar rumah. Ratu segera melangkah ke arah pintu. Setelah memastikan siapa yang menekan bel dari balik jendela, ia langsung membukakan pintu tersebut. Astagfirullah, kamu kenapa seperti ini, Mas? Ratu sangat terkejut melihat keadaan Revan. Seseorang yang menekan bel di depan pintu rumah Ratu mengaku sebagai salah satu karyawan di kantor Revan. Ratu tidak pernah menyangka akan menyaksikan kondisi suaminya yang sedang mabuk berat dan dalam keadaan tidak sadar dengan berjalan sempoyongan dibantu oleh laki-laki yang memapahnya. Maaf Bu, tadi Pak Revan ngajak saya ke salah satu bar. Saya sebagai karyawan bersedia menemani beliau, tapi tidak menyangka jadi seperti ini. Karyawan tersebut memberikan penjelasan kepada Ratu. Tapi sebelumnya, Pak Revan tidak pernah seperti ini. Ujar Ratu masih tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Saya juga heran, Bu. Ya udah, tolong bawa Pak Revan masuk ya. Kamu papa sampai ke sofa aja, pinta Ratu kepada laki-laki tersebut. Baik, Bu, ucapnya, lalu membawa Revan masuk dan membantu merebahkannya ke sofa. Terima kasih banyak ya, karena sudah bersedia mengantarkan Pak Revan pulang. Sama-sama, Bu. Oh ya, ini kunci mobil Pak Revan. Saya pulang naik taksi online aja. Karyawan itu menyerahkan kunci mobil kepada Ratu. Terima kasih. Iya Bu, saya permisi. Laki-laki tersebut melangkah, lalu beranjak meninggalkan rumah Ratu dan Revan. Ratu segera menutup pintu, lalu kembali menghampiri Revan. Ia memandangi wajah tampan laki-laki itu. Ia sedih melihat keadaannya. Ia menuntunnya ke kamar. Walaupun terasa berat, ia tetap berusaha memapah Revan hingga tiba di kamar. Ia segera membuka baju dan sepatunya. Ia dengan penuh cinta dan sadar sebagai seorang istri langsung menyelimuti suaminya itu. Saat akan melangkah dan ingin keluar dari kamar, tiba-tiba masih dengan mata tertutup, Revan meraih tangan Ratu. Jantung wanita itu berdetak lebih kencang dari biasanya. Langkahnya terhenti karena Revan menarik tangannya hingga berbaring di sampingnya. Jangan tinggalin aku. Kamu harus tetap di sini. Aku sangat mencintaimu dan tidak ingin kehilangan dirimu. Kalimat itu keluar dari mulut Revan. Ratu yang sedang menghadapi situasi tersebut sangat heran dan tidak percaya. Ia berharap bahwa apa yang Revan ucapkan adalah benar untuk dirinya. Namun, Ratu ingat kalau suaminya itu dalam keadaan sadar, hanya kekasaran yang selalu ia terima. Kamu kenapa di sini? Revan terkejut menyaksikan dirinya tidur di ranjang yang sama dengan Ratu. Maaf, aku kesiangan. Aku harus nyiapin sarapan untuk kamu, Mas. Ratu lupa kalau saat ini dirinya sedang berada dalam selimut yang sama dengan suaminya tanpa sehelai kain pun. Polos. Apa yang sudah kita lakukan, Ratu? Tanya Revan sambil berusaha duduk. Mas, aku... Ratu menjedah dan berusaha mengingat apa yang terjadi tadi malam. Kamu sengaja menjebakku. Aku sudah ingat, Mas. Semalam kamu yang memintaku menemanimu. Akhirnya, Ratu berhasil mengingat kejadian malam tadi, lalu ia pun duduk. Aku tidak percaya.
Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu? Revan masih tidak dapat mempercayai apa yang ia lihat pagi ini. Aku berani sumpah, Mas. Saat aku mau keluar dari kamar ini semalam, kamu melarangku agar tidak pergi. Kamu juga memintaku melayanimu. Kamu bohong. Itu tidak masuk akal. Tapi kenyataannya, kamu semalam menuntut hakmu sebagai suami, Mas. Dan aku memberikannya. Itu tidak mungkin. Itu keinginanmu. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai istri. Aku muak mendengar alasanmu. Kelemahanku kamu manfaatin saat aku tidak sadar. Dengan beraninya kamu tidur bersamaku. Aku minta maaf, Mas. Ratu meraih tangan Revan. Sudah terlambat. Semuanya udah terjadi. Revan menepiskan tangan istrinya itu. Di satu sisi, Ratu sangat sedih melihat sikap Revan yang menunjukkan penyesalan karena telah melaksanakan tugas suami istri bersamanya. Namun di sisi lain, Ratu merasakan kebanggaan tersendiri karena telah berhasil menjadi istri seutuhnya. Saat ini, Revan hanya bisa pasrah menerima kenyataan kalau ia telah melakukan hubungan yang seharusnya sudah terjadi saat malam pertama pernikahan mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya telah memadu kasih dengan wanita yang tidak pernah ia cintai. Ia segera beranjak dari tempat tidur setelah mengenakan kembali pakaiannya. Begitu juga dengan Ratu. Revan menuju kamar mandi yang berada di kamar, sedangkan Ratu keluar dari ruangan tersebut. Ratu membasahi rambut sambil mengingat kejadian yang ia alami tadi malam. Walaupun Revan meminta haknya dalam keadaan tidak sadar, ia sebagai istri tidak dapat menolak permintaan suaminya itu. Ia ikhlas menjalankan kewajibannya. Jangan pergi dariku. Aku mencintaimu. Itu kalimat yang Revan lontarkan tadi malam. Iya, Mas. Aku juga sangat mencintaimu. Ratu membalas ucapan cinta suaminya. Aku ingin melakukannya bersamamu. Kamu milikku. Aku bersedia melayanimu, Mas. Aku istrimu. Akhirnya, Revan melakukan hasrat sebagai suami kepada istri yang tulus mencintainya. Tidak ada penyesalan sedikit pun terpancar di wajah Ratu. Ia justru merasa menjadi wanita paling beruntung. Karena telah berhasil menjadi istri seutuhnya, ia sukses melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak suaminya. Akan tetapi, sangat berbeda dengan apa yang Revan rasakan. Ia masih tidak sanggup menerima kenyataan kalau dirinya telah melakukan tugas suami istri bersama wanita yang sangat ia benci. Ia yakin kalau dirinya telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ia berteriak histeris di kamar mandi. Apa aku harus menerima kenyataan kalau Ratu pendamping hidupku? Ia mulai menyadari statusnya sebagai suami. Aku bingung. Ia belum yakin dengan apa yang ia rasakan. Setelah selesai membersihkan diri, Ratu sebagai istri tetap menjalankan kewajibannya, menyiapkan sarapan untuk Revan. Kejadian tadi malam membuat dirinya merasa canggung melihat suaminya di meja makan, tetapi ia berusaha menepiskan rasa itu. Sarapan dulu, Mas. Ratu mengisi piring Revan dengan nasi goreng buatan Bi Inah. Iya, jawab Revan dengan singkat, tetapi tidak kasar seperti biasanya. Revan sangat membenci Ratu, tetapi ia heran kenapa pagi ini tidak sanggup bersikap kasar kepada wanita itu. Ia masih ingat apa yang ia lihat tadi di tempat tidur, nokta merah yang diyakini milik istrinya itu. Ia terharu karena wanita yang selama ini paling ia benci telah memberikan sesuatu yang amat berharga kepada dirinya. Ia memandang Ratu yang saat ini sedang menikmati sarapan. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Apakah Revan akan membuka diri setelah memadu kasih dengan Ratu?